Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Piatna dengan NIM 23.136.00005. Berasal dari Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya dengan mata kuliah argumentasi dan logika hukum. Dosen pengampunya Dr. Laurentius Erliman Simbolon SHMH-MKM, yang berjudulkan dengan teori argumentasi hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Teori argumentasi hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Teori argumentasi hukum atau legal argumentation dalam sistem peradilan Indonesia merupakan bagian dari penalaran hukum atau legal reasoning yang digunakan hakim, jaksa, dan advokat untuk membangun alasan yang rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan. Argumentasi hukum tidak hanya bersifat logika, formal, dan tetapi melibatkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks Indonesia menurut sistem civil law, argumentasi hukum sangat bergantung pada 1. Peraturan perundang-undangan, 2. Penafsiran hukum, 3. Penemuan hukum oleh hakim. Namun, dalam praktiknya terdapat perkembangan menuju pendekatan yang lebih fleksibel seperti hukum progresif dan keadilan substantif. Teori-teorinya yaitu 1. Teori logika hukum. Teori ini merupakan bahwa argumentasi hukum harus mengikuti kaidah logika seperti silogisme atau premis mayor plus premis minor sama dengan kesimpulan. Konsisten dan non kontradiksi. Dalam peradilan Indonesia, hakim sering menggunakan silogisme hukum. Pertama, premis minor atau aturan hukum. Kedua, premis minor fakta hukum. 3. Kesimpulan adalah putusan. Teori kedua, teori penalaran hukum. Legal reasoning theory. Legal reasoning adalah proses berpikir untuk menghasilkan argumentasi hukum. Terdapat beberapa metode. 1. Deduktif, dari aturan ke kasus. 2. Induktif, dari kasus ke generalisasi. 3. Abduktif, hipotesis terbaik. Dalam praktik Indonesia, ketiganya digunakan untuk tergantung kompleksitas perkara. Ketiga, teori argumentasi yuridis. Teori ini merupakan argumentasi hukum, yaitu 1. Harus rasional dan dapat diuji. 2. Menggunakan sumber hukum, undang-undang, jurisprudensi, atau doktrin. Bersifat persuasif. Argumentasi adalah hasil dari penalaran hukum. Yang ketiga, teori penemuan hukum. Hakim tidak dapat menerapkan hukum tetapi juga menemukan hukum ketika 1. Aturan tidak jelas. 2. Terjadinya kekosongan hukum. Argumentasi hukum menjadi alat utama dalam proses ini. Teori rasio descendency merupakan alasan utama yang menjadi dasar putusan hakim, yaitu 1. Inti argumentasi hukum dalam keputusan. 2. Menjadi referensi sebagai bagian kasus serupa. Teori keadilan. Argumentasi hukum tidak hanya soal logika, tetapi juga keadilan prosedural sesuai aturan, keadilan substantif sesuai nilai keadilan. Dalam Indonesia terjadi pergeseran ke keadilan substantif. Teori hukum progresif dikembangkan oleh Sujipto Raharjo. Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum boleh menafsirkan karena kreatif dalam keadaan. Sangat berpengaruh dalam keadilan peradilan modern Indonesia. Teori sistem hukum, legal system theory. Argumentasi hukum dipengaruhi oleh 1. Struktur lembaga peradilan. 2. Substansi aturan hukum. 3. Kultur hukum. Indonesia memiliki karakter civil law plus pluralisme hukum. Hukum positif versus hukum positifme.
Teori positifme versus non-positifme. Positifme hukum sama dengan aturan tertulis. Non-positifme hukum juga mencakup moral dan nilai sosial. Indonesia mengembangkan kebudayaan dalam praktik. Teori living law, hukum yang hidup. Hukum berasal dari praktik sosial masyarakat, digunakan terutama peradilan adat atau agama. Ciri-ciri hukum dalam peradilan Indonesia. 1. Berdasarkan undang-undang atau civil law. 2. Menggunakan silogisme hukum. 3. Dipengaruhi nilai keadilan sosial. 4. Mengandung unsur interpretasi hakim. 5. Mengarah pada keadilan substantif. 6. Dipengaruhi pluralisme hukum seperti adat, agama, nasional. Kesimpulannya, teori argumentasi hukum adalah sistem peradilan Indonesia merupakan kombinasi dari logika formal, penalaran hukum, penemuan hukum, dan nilai keadilan dan sosial. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir dan penciptaan hukum dalam batas tertentu, sehingga argumentasi hukum menjadi kunci utama dalam menghasilkan putusan yang adil dan legitim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.